Bakal kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Blast atau Superior Prima Sukses Tbk. Nah, di sini laporan keuangannya ini kita lihat dulu ya. Katanya sih ini perusahaan bergerak di bidang pembuatan batu bata ya. Direktur utamanya yaitu Billy Liao, direktur keuangan ada Vinja Hermanto Sumali. Untuk sama kantor mereka ada di Jalan Raya Kupang, tepatnya di Surabaya. Kalau kita lihat di sini, ini laporan keuangannya itu nilai 1 tahun penuh. Nilai 1 tahun penuh tapi bentuk itu dia rupiah. Kasan setara kasnya dia berkurang dari 195 miliaran sekarang menjadi 67 miliaran. Hutang usaha meningkat, oke, ini pihak ketiga. Yang pihak berhasil ini agak dikit ya, ini masih oke ya. Persediaan pun meningkat dari 78 miliaran sekarang menjadi 87 miliaran. Kalau lebih meningkat sekitar 8 miliaran. Total aset lancarnya 372 miliaran menjadi 323 miliaran. Dan nanti kita lihat gimana dengan aset tetapnya atau aset tidak lancarnya ya. Nah, ini total asetnya ini dari 1,5 triliunan menjadi 1,8 triliunan. Ini berarti peningkatan cukup bagus nih. Untuk utang usahanya, ini utangnya ini utang bank jangka pendek, kita lihat dulu. Kemarin ada, sekarang udah gak ada. Kemudian utang usaha, nah dia meningkat. Namun untuk yang total hutang jangka pendek dia meningkat dari 360 miliaran menjadi 375. Sedangkan untuk yang totalnya itu dia berkurang dari 776 miliaran sekarang hanya tersisa 745 miliaran. Jadi dia berkurang ya, dia cukup bagus. Tapi sebenarnya ya, ini kita dulu ekuitasnya. Ekuitasnya masih lebih tinggi, di mana dari 752 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Nah, ini pertanyaan kayak gini. Ini kalau kita lihat sebenarnya ini perusahaan yang baru IPO ini ya. Nah, ini perusahaan IPO biasanya kinerja ini masih tampak bagus ya untuk awal-awal. Penjualannya itu kita lihat dari 900 miliaran menjadi 1 triliunan. Setidaknya dia meningkat walaupun baru IPO. Laba bruto, beban penjualan ini semua rata-rata meningkat. Laba periode berjalannya dari 105 miliaran sekarang menjadi 125 miliaran. Biasa perusahaan IPO setelah di IPO biasa kinerjanya itu anjlok. Tapi ini masih cukup oke ya. Selain itu kalau kita lihat di salah satu hal yang bisa kita lihat dari perusahaan yang baru IPO, kita lihat saja ekuitas dan liabilitas dari mereka yang sebelum IPO. Nah, apakah hutangnya itu dia bahkan sudah lebih banyak daripada ekuitas atau hampir sama atau gimana ya? Karena biasanya setelah mereka mendapatkan dana itu akan kayak gitu beda jauh, kecuali mereka membuat terobosan baru. Nah, ini pemberian kepada pemasok pun meningkat. Nah, jadi setelah IPO, setelah mendapatkan modal, semua akan menjadi tampak bagus. Salah satu cara untuk bisa melihatnya, kita lihat yang dia sebelum IPO. Kan bisa itu. Nah, misalnya laporan keuangan yang pertama kali mereka buat, kata terlihat untuk kinerja tahun lalu. Nah, kita lihat apakah dia hutangnya itu banyak atau enggak, pendapatannya itu gimana. Pendapat agak susah dilihat ya, kita lihat hutang dan ekuitasnya itu lebih gampang ya. Ini kita lihat ada penambahan komisaris secara besar-besaran nih. Nah, ini ada komisaris, 2 komisaris ditambahkan, 2 komisaris independen ditambahkan, 1 direktur ditambahkan. Nah, ini tampaknya mereka hire atau manajemen secara besar-besarannya. Ini bakal untuk yang karyawannya pun meningkat. Kalau kita di sini kepemilikan saham pun meningkat untuk PT Superior Sarana Sukses dari 51%-an sekarang menjadi 99%-an. Nah, inilah yang perlu kita lihat ya. Tapi sejauh ini mereka masih memperlihatkan kinerja yang cukup bagus. Walaupun sebenarnya dari beberapa perusahaan yang kami lihat, kayak perusahaan batu bata atau gimana gitu, kayak agak sedikit gak gitu mudah ya di industri ini ya. Nah, karena cost-nya atau gimana, ibaratnya batu bata kalau dia meningkat, orang lain bisa ambil dari supplier lain. Sedangkan cost-nya itu dia untuk pembakarannya, untuk apanya itu bahan baku itu juga ada juga. Jadi memang agak susah. Tapi tergantung kalau ini dia kan ada brand sendiri. Nah, kalau misalnya mereka
bisa buat jadi lebih bagus. Nah, itu akan menjadi bagus. Tergantung manajemennya juga. Ini depositonya ini dia berkurang. Nah, ini tapi pendapatan keuangan dia bakal berkurang nih. Tingkat bunga deposito padahal udah meningkat loh. Dari 3 kemarin ada sampai 7%, sekarang 6%. Ini piutang usahanya kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat dari piutang usahanya ini dari kemarin ini gak gitu gak gitu macet. Ini lancar-lancar aja ya kalau kita di sini. Lebih dari 3 bulan 278 jutaan dari 135 miliaran. Yang kemarin sebelum IPO 68 jutaan. Mungkin entah karena mereka lebih banyak jual langsung ke customer atau gimana ya. Persediaan kita di sini ada spare part, barang jadi dan lain-lain dia meningkat, ya ini wajar. Baru IPO dapat dana ya sebenarnya ini wajar ya. Tapi nanti kalau mau kita lihat yang realnya itu 2 hingga 3 tahun ke depannya. 1 tahun mungkin masih lebih gak gitu berpengaruh. 2 tahun biasanya sudah agak lebih nampak itu kinerja sebenarnya. Biaya dibayar di muka, ini ada asuransi dan lain-lain. Ini aset tetap bisa di sini. Dan itulah menurut kami ya salah satu masalah yang ada di industri batu bata itu sendiri. Ibaratnya setiap pengembang properti mereka pasti cari cara untuk menghemat kos dan mereka dapat menjual sebesar-besarnya. Bahkan kalau mereka mau menjual harga properti setinggi-tingginya itu nggak gitu mudah. Jadi mereka pasti gimana bisa hemat kos. Mau hemat kos mereka cari pengembang itu pun nggak mudah juga. Pengembang pun pasti pilih gimana cari bahannya yang lebih murah tapi bagus, ataupun gimana cari, kebanyakan lebih cari yang murah ya. Kecuali memang properti itu dikhususkan untuk yang middle ataupun top masyarakat ya, yang penghasilannya agak tinggi atau penghasilan menengah ke atas ya. Biasanya itu pakai bahan baku yang masih cukup oke. Tapi kalau misalnya yang menengah ke bawah ya, ataupun yang biasa-biasa aja, biasa pakai yang semurah-murahnya ya. Rata-rata kayak gitu ya. Utang usaha bisa di sini. Makanya ketika mereka cari yang semurah-murahnya itu agak sulit. Semua supplier, semua perusahaan yang produksi batu bata, mereka pasti berusaha untuk tekan kos. Nah, itu salah satu utang usaha kita lihat di sini. Nah, ini untung saja utang usahanya itu yang US dollar gak gitu banyak, jadi masih tergolong aman. Paling yang yuan Cina itu pun sudah berkurang. Ini belum jatuh tempo berarti masih oke juga. Kalau yang dari kemarin masih oke juga sih kalau kita lihat hutangnya. Biasanya kan perusahaan IPO kalau dia jelek sudah bisa langsung nampak ya. Tapi kalau yang ini masih belum tahu apakah memang bagus sekali ataupun kurang bagus, gak ada yang tahu ya. Perlu lihat lagi. Ini imbal kerja bisa di sini. Modal sahamnya, kalau modal saham ini pasti dia berkurang. Nah, ini mengapa berkurang? Karena mereka pasti ada kasih untuk masyarakat. Di sini mereka kasih untuk masyarakat 16%-an. Nah, 16%-annya kita lihat saja ini 41,30. Nah, ini semua rata-rata berkurang kan. Nah, ini semua rata-rata berkurang 41,30, 10, 21. Nah, semua rata-rata berkurang ya. Mengapa? Karena mereka ada kasih untuk yang ke masyarakat. Nah, ada kasih ke masyarakat, jadinya otomatis berkurang ya. Ini pun kalau biasa IPO kayaknya bulan-bulanan, paling 4 bulan yang lalu ya. Kalau tidak salah kan bulan Juli atau bulan Agustus, kan bulan Juli kemarin kami lihat penjualan neto. Kita lihat di sini, ini penjualan lokal.
penjualan lokal pihak ketiga. Ini ada bata ringan, semen mortar. Nah ini mereka ada jual semen juga, tapi gak gitu bagus sih kinerjanya. Yang lebih banyak itu yang bata ringan AAC. Dan mereka ini kalau tidak salah mereka ada merek juga ya. Mereka ada merek juga. Pihak ketiga bata ringan AAC, pihak berelasi. Yang pihak berelasi memang agak sedikit gak gitu banyak. Yang pihak ketiga lebih banyak. Ini bahan pokok penjualnya, ini bisa dari di sini. Ini seharusnya rata-rata tampak bagus karena baru dapat modal. Nilai yang perlu diwaspadai. Ketika mereka merasa punya banyak uang, mereka mengeluarkan beban-beban yang begitu banyak. Tapi ketika kinerja kayak gitu sesuai, itu akan menjadi sangat sulit ya untuk mengurangi biayanya. Sewa komisi penjualan, gaji meningkat. Nah, pemeliharaan dia bukan sedikit. Dan ini ke pemeliharaan banyak kali ya. Apakah mereka pemeliharaan apanya itu? Jadi batu bata dalam pabrik batu bata mereka ada yang namanya seperti car. Jadi mereka itu kayak sebuah mesin ya, sebuah meja gitu. Mereka nanti tahu batu bata di sana yang masih baru dicetak, baru mereka masukkan ke alat pemanas. Jadi mesin itu bergerak ke alat pemanas, nanti dipanaskan tutup dalam berapa derajat Celcius. Nah itu baru lihat lagi apakah ada yang retak, ada yang gosong. Nah, jadi semuanya itu dia agak gitu mudah ya. Maka itu saya kami sekian, terima kasih, saya frustasi.